Selamat pagi Bu Liana, selamat pagi Bu Jati. Selamat pagi Mbak Putri. Wah, Wah, seneng ya banget ya Mbak iya Putri ya. betul. Di hari ini kita sekolah minggu online lagi. Iya, Puji setelah Tuhan. 1 minggu yang lalu kita kan nggak ada sekolah minggu online ya. Oh iya ya Bu ya, Iya, kemarin kita mengikuti perjamuan kudus di rumah ya iya, Bu ya. betul. Anak-anak di rumah tentunya juga ikut ya Mbak Putri Iya, ya. betul. Iya, dan sekarang kita mau sekolah minggu online nih Mbak Putri. Oke, Bu Liana, Ya. jangan lupa kita harus menyapa anak-anak yang Ya, ada di rumah. betul. Yuk kita sapa anak-anak Oke. dulu yuk. Selamat Pagi pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu, Om, Bule, Bude, Pak De yang ada di rumah. Sugeng enjang Kakung, Uti. Wah, kita berterima kasih sekali ya Mbak Putri ya karena Mereka sudah menemani anak-anak, ya, mendampingi anak-anak untuk bersekolah minggu. iya Mbak Putri. Iya. Bu Liana, gimana kalau kita ajak anak-anak bangkit berdiri dan kita menyanyi biar kita badannya itu bergerak. Oke, gitu. yuk anak-anak yuk kita mau berdiri, kita mau lebih semangat buat nyanyi biar yang terasa kedinginan ya karena sekarang kan sudah mulai musim kemarau jadi terasa dingin ya Mbak Ya, Putri ya. betul. Jadi kita mau gerak badan dulu biar hangat dan lebih semangat buat ikuti sekolah minggu online-nya. Betul sekali. Ya anak-anak yuk, silakan Bu Jati. Dikepak-kepakkan tanganmu, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganmu, digeleng-gelengkan kepala, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Semua semangat ya Mbak Putri ya. Iya, betul Bu Liana. Mbak Putri juga makin semangat setelah kita memuji nama Tuhan. Jangan lupa Mbak Putri, anak-anak duduk dulu yuk. Oke, silakan Iya. duduk anak-anak. Mbak Putri semangat banget ya. Iya, semangat banget. Bu Berarti kita Liana. nyanyi lagi aja yuk. Boleh. Mbak Putri ada lagu lagi Bu Liana. Gitu ya. Iya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu Bu Liana. Oh iya, kita mau berdoa pembukaan dulu ya Mbak Yes, Putri ya. betul. Yuk anak-anak yuk, kita mau berdoa. Siapkan hati, tangan dilipat, matanya dipejamkan. Bu Liana pimpin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami masih boleh bangun pagi. Kami boleh menghirup udara segar ciptaan Tuhan. Kami boleh menikmati mentari. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami juga mau mengikuti sekolah minggu online Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di sini, Tuhan berkati kami, Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu buat kami dan mampukan kami ya Tuhan untuk boleh menerima firman Tuhan dengan
Baik Tuhan, kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, masih semangat ya Mbak Putri ya. Betul. Ah. Kita menyanyi lagi Bu Liana. Iya, sekarang kita nyanyi lagi yuk. Kita mau berdiri ya. Yes. Oke, ikuti gerakan Mbak Putri sama Bu Liana ya. Ya, betul. Oke, silakan Bu Jati. Kong badannya besar, tapi ajaib kakinya pendek. Lebih ajaib binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi ajaib matanya sipit. Lebih ajaib binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, silakan duduk anak-anak. Bu Liana, Mbak Putri capek deh. Emang kenapa Mbak Putri? Mbak Putri ini selama 1 minggu ini ngerjain tugas terus. Setiap hari tugas ini gak selesai-selesai dan selalu satu selesai, terus satu muncul. Gak ada habisnya Bu Liana. Loh, bukannya memang harus seperti itu ya Mbak Putri? Karena kan kita memang belum bisa tatap muka sekolahnya. Jadi ya guru memberikan tugas-tugas lewat online, secara online. Terus masalahnya apa Mbak Putri? Masalahnya Bu Liana, coba kalau kita sekolahnya itu langsung ketemu sama teman-teman, langsung ketemu sama guru-guru, pasti tugasnya nggak sebanyak ini Bu Liana. Mbak Putri nggak suka deh sekolah online kayak gini. Ya sebenarnya guru itu memberi tugas itu sudah memperkirakan kemampuan kita, kemampuan murid-murid Mbak Putri, tergantung murid-murid sendiri. Seperti Mbak Putri, coba kalau dikasih tugas, kalau langsung dikerjakan pasti selesai lah. Oh gitu ya. Iya, Mbak Putri pasti nganu ya, nggak pernah ngerjain ya? Mbak Putri ngerjain tapi aduh Bu Liana, Mbak Putri sebenarnya ngerjain Bu Liana, tapi aduh Mbak Putri baru ingat, kan seharusnya Mbak Putri ngumpulin tugas hari Sabtu kemarin. Aduh, tapi Mbak Putri lupa Bu Liana. Tuh, Gimana apalagi ya? seperti itu. Padahal kan sudah dikasih tahu misalnya tugas datang, tugas diberikan, dikumpulkan hari ini misalnya. Harusnya langsung dikerjakan. Mbak Putri nggak malu tuh sama anak-anak yang di rumah. Anak-anak di rumah itu begitu tugas diberi sama bu guru langsung kerjakan, mereka langsung kumpulkan. Kenapa Mbak Putri menunda-nunda waktu? Iya Bu Liana, kan tugas itu dikasih sama bu guru hari Senin. Terus karena Mbak Putri pikir nantilah masih ada hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, dan dikumpulnya kan Sabtu, itu kan masih panjang Bu Liana. Jadi Mbak Putri nantilah kayak gitu. Apalagi seperti itu, dari hari Senin, Selasa sampai Sabtu. Itu tugas kalau tidak langsung dikerjakan jelas menumpuk-numpuk terus Mbak Putri, gimana mau selesai? Aduh gimana ya, anak-anak gimana nih? Ada yang bisa bantu nggak? Tuh anak-anak coba, kalau seperti Mbak Putri ini gimana coba? Shalom Pak. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Lama gak jumpa nih Pak Putri. Iya Pak, Puji kan Tuhan Pak. kemarin
kita ada perjamuan kudus, Pak. Jadi kita baru bisa sekolah minggu hari ini. Iya, tapi ini nih Mbak Putri nih, Pak Mistu. Oke, boleh gabung, saya gabung ya. Boleh, Pak. Pak. Oke. Silakan, Pak. Ada cerita apa ini? Cerita apa? Jadi, Pak, kan Mbak Putri dikasih tugas nih sama Bu Guru hari Senin. Terus dikumpulnya hari Sabtu. Tapi Mbak Putri lupa ngumpulinnya karena kan Mbak Putri pikir dari hari Senin ke hari Sabtu itu kan masih panjang harinya, Pak. Tapi Seharusnya ternyata lupa. Mbak Putri kan langsung kerjakan ya, Pak ya. Oh, Jadi gitu. tidak menunda-nunda waktu ya, Pak ya. Oh gitu, gini, kita sebagai anak-anak yang diberkati mestinya bisa memberi contoh yang baik, bisa menjadi teladan yang baik untuk saudara-saudara kita, untuk kakak adik kita. Oke, kalau gitu mari kita belajar. Karena kita orang Kristen, kita harus belajar dari Alkitab. Pemirsa akan perkenalkan seorang tokoh muda yang berhikmat dan dia dipakai Tuhan. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Namanya Yusuf. Yusuf tuh teman aku, Bu. Tetangga saya loh di rumah itu loh, Pak. Ah, Yusuf yang iya. itu bukan? Nama Yusuf memang banyak yang pakai. Banyak yang pakai namanya Yusuf. Teman kerja Pak Miswanto pun ada yang namanya Yusuf, tetapi bukan Yusuf tetangganya. Bukan Yusuf Putri, juga bukan Yusuf teman bukan. Tetapi Yusuf yang di dalam Alkitab. Oh, gitu. Nah, yang di dalam Alkitab pun ada beberapa nama Yusuf. Oke, Nah, Pak. supaya lebih jelas, mari kita buka Alkitab kita. Oke. Kita persiapkan diri untuk adik-adik yang di rumah, anak-anak yang di rumah. Persiapkan Alkitab kalian. Kalau yang belum bisa, nanti minta dibantu ayah, dibantu ibu, atau dibantu yang kakung, yang putri. Oke? Oke. Kita persiapkan diri, kita buka Alkitab kita. Oke. Oke? Ayo Bu Liana kita Ya. ambil. Mbak Putri. Kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Dan itu di depan, kita paling depan. Oke. Kejadian pasal 37. Ketemu ayat 37? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Pasalnya 37 ayatnya 1 sampai 4. Oke, ini lumayan panjang. Dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 28. Bisa ketemu? Sudah, Pak. Bisa mencari. Yang di rumah bagaimana? Sudah ketemu kah? Nah, karena ini kan panjang, Mbak Putri, Bu Liana. Saya mau dibantu ya. Saya membaca ayat 1 sampai 4. Nanti Bu Liana dan Mbak Putri baca ayat 12 sampai 28, dibaca secara bergantian. Oke, siap? Oke, Pak. Siap, Pak. Bagaimana yang di rumah? Siap? Oke. Mari kita dengarkan firman Tuhan pagi ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab
Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Oke, untuk ayat yang ke-12 dilanjutkan Bu Liana dan disaut oleh Mbak Putri. Silakan. Oke. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Oke, demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Liana, terima kasih Mbak Putri. Silahkan duduk. Oke, mari kita belajar dari keteladanan Yusuf. Nah, tadi sudah sedikit diperkenalkan ya, Yusuf siapa ini? Yusuf ini tadi di ayat 3, ayat 13 dikatakan Israel. Ayahnya namanya Israel. Dan di ayat 2 dikatakan namanya Yakub. Ada yang bertanya enggak? Oh, kok ayahnya 2? Enggak ayahnya enggak 2. Di ayat 14 tadi dikatakan Israel, juga dikatakan Yakub. Nah,
Pak Misanto jelaskan gini, dulu namanya Yakub, awal namanya Yakub. Nah kemudian Tuhan Allah memberi dia nama Israel. Jadi Yakub dan Israel ini satu orang yang sama. Oke. Nah, Yakub ini punya anak 12 laki-laki, 1 perempuan. Salah satunya Yusuf ini. Nah, Pak Misanto perkenalkan dulu. Saudara-saudaranya ini yang pertama Ruben. Yang kedua Simeon. Yang ketiga Lewi. Yang keempat namanya Yehuda. Yang kelima Isakar. Yang keenam Zebulon. Yang ketujuh Dan. Namanya Dan. Bukan kata sambung tapi namanya memang Dan. Yang kedelapan Naftali. Yang kesembilan namanya Gad. Yang kesepuluh Asyer. Yang ke-11 namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini yang Pak Miswanto ceritakan. Nah, yang ke-12 namanya Ben-Oni atau Benjamin atau Benyamin. 12. Yang laki-laki 12 ditambah 1 perempuan namanya Dina. Keluarga besar. Oke. Ada gambaran? Jelas ya? Oke. Kita belajar dari keteladanan Yusuf yang sudah kita dengar bersama tadi, yang sudah Pak Miswanto bacakan, yang sudah dibaca secara bergantian oleh Bu Liana juga Mbak Putri. Tadi ketika Bapak Yakub memerintahkan Yusuf, pergilah, tengoklah saudara-saudaramu yang sedang mengembalakan kambing domba ayam. Apa respon Yusuf? Apakah dia menolak? Apakah dia beralasan? Jauh ya, panas ya, hujan ya? Enggak ya, enggak beralasan ini dan itu. Tapi apa jawab Yusuf? Ya Bapak. Responnya sangat bagus. Ya Bapak. Kalau dalam bahasa Jawa, sendiko. Sendiko dawuh. Itu dalam bahasa Jawa. Nah, tadi ceritanya lumayan panjang, tapi Pak Miswanto fokuskan di sini aja. Ini sebagai keteladanan bagi setiap kita. Oke. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gini. Di masa sekarang lagi pandemi ya, kan sekolahnya itu di rumah. Sekolahnya di rumah. Bapak Ibu guru memberikan tugas melalui media WhatsApp soal-soal pekerjaan rumah. Bapak Ibu memberikan waktu seperti tadi Mbak Putri ya, ada waktu yang diharuskan dikirim. Anak-anak PR hari ini, pekerjaan rumah hari ini dari halaman sekian, nomor sekian sampai sekian, tolong dikerjakan, dikirim sampai pukul 21. 21 itu pukul jam 9 malam maksimal. Bapak Ibu guru tunggu. Jika tidak mengerjakan, dianggap tidak berangkat sekolah. Dengan kita mendengar firman Tuhan tadi, kita belajar dari respon Yusuf. Setelah kita mendengar firman Tuhan tadi dan kita mendapat pekerjaan rumah, tugas pekerjaan rumah, apa respon anak-anak? Apakah seperti Mbak Putri tadi yang suka menunda-nunda pekerjaan? Nah, kita mencontoh Yusuf muda tadi. Yusuf spontan menjawab, ya Bapak. Langsung, dia tidak menunda-nunda pekerjaan.
Nah, hari ini kita sudah belajar dari Yusuf. Nah, bagaimana nanti ketika kan kita sudah belajar nih dari Yusuf muda. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika sore ayah ibu menyuruh, "Dek, mandi. Sudah sore." Apa respon kalian? Apakah bilang nanti? Males? Jangan ya. Kita belajar dari Yusuf tadi. Siap. Oke, Bu. Oke, Ayah. Kita menghargai ayah yang sudah bekerja capek, ingin melihat kalian rapi, ingin melihat kalian cantik, melihat kalian gagah. Ya enggak? Terus kalau siang nih, siang. Ketika siang kalian bermain. Wah, mungkin main HP, mungkin main petak umpet, atau main yang lain. Ibu perintah gini, "Dek, waktunya istirahat, tidur siang." Bagaimana respon kalian? Hari ini kan kita sudah mendengar pembelajaran dari Yusuf. Apa respon kalian? Apakah menolak? Ini dan itu. Dan lagi ketika pagi, siang atau sore, ibu bilang ini, "Dek, makanan sudah siap, sudah matang nih. Makan ya." Apa respon kalian? Minta ini dan itu lagi. Karena kita sudah mendengar respon dari teladan dari Yusuf, kita jawab, "Siap Ibu, oke Ibu." Kita mesti menghargai ayah yang sudah bekerja dari pagi mungkin sampai sore, mencari sesuatu, mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan kalian. Kalian mesti menghargai beliau. Kita mesti menghargai ibu juga yang sudah sibuk dari pagi ngurus rumah, ngurus segala sesuatu untuk kalian, sudah masak. Kalian mesti menghargai. Nggak usah harus dengan ayam goreng, harus dengan ikan laut, harus dengan. Tetapi kita harus bersyukur. Kita hormati ayah dan ibu yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau terlalu banyak ini dan itu, suruh tidur nggak mau, suruh makan nanti, suruh mandi nanti. Nah, saatnya belajar petang, banyak alasan lagi, yang ngantuk lah, yang belum mandi lah, yang lapar lah. Nah, karena kita sudah belajar dari teladan Yusuf, kita siapkan hati kita. Kalau suruh makan, oke Bu. Kalau suruh tidur, oke istirahat. Semuanya demi kebaikan kalian. Oke, demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah, waktu saya serahkan kembali kepada Mbak Putri dan Bu Liana. Monggo. Makasih Pak. Makasih Pak Miss. Wah, jadi gitu Bu Liana. Mbak Putri jadi bisa belajar dari Yusuf. Iya, tadi kan kita sudah belajar teladan Yusuf Mbak Putri. Jadi Iya, betul. kalau kita mendapat tugas sebaiknya langsung kerjakan, tidak perlu menunda-nunda waktu lagi. Karena kalau begitu ditunda pasti akan menumpuk tugasnya. Oke. Anak-anak di rumah juga seperti itu ya. Jadi selalu siap untuk segera mengerjakan setiap tugas yang diberikan dari sekolah. Oke, Bu Liana. Oh iya Bu Liana, kita mau persembahan. Ya, kita mau persembahan. Tapi Bu Liana, seperti minggu-minggu yang lalu, karena kita belum bisa berkumpul di gereja untuk bersekolah minggu bersama, jadi silakan anak-anak mengumpulkan persembahan, bisa dimasukkan ke dalam amplop atau dimasukkan ke dalam celengan. Dan nanti apabila kita sudah bisa berkumpul, kita bisa bersekolah minggu bersama di gereja, persembahan yang sudah anak-anak kumpulkan itu silahkan bawa ke sekolah minggu dan berikan ke guru sekolah minggu. Oke, Gitu. siap ya anak-anak. Tentunya anak-anak semua sudah menyiapkannya Mbak Putri. Yuk sambil kita siapkan persembahan, kita mau nyanyi lagi. Oke. Silakan Bu Jati.
sebelum kita lanjut lagi nih, Mbak Putri mau ngajak untuk berdoa syafaat. Oke. Gitu. Oke, anak-anak silahkan ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa bangun tidur dari tidur kami semalam. Kami bisa menghirup nafas yang segar Tuhan. Kami bisa menikmati indahnya hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, Engkau juga telah memberikan kesehatan kepada kami, memberikan berkat pada kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online pada minggu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini atau kemarin mengalami sakit Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau memberkati obat-obatan yang mereka minum agar mereka dapat sembuh dari penyakitnya, agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk orang tua kami yang sudah membimbing kami, merawat kami. Berkati mereka Tuhan, berkati segala pekerjaan, semua kesehatan pada orang tua kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan seperti Engkau juga telah memberkati kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami GKJ Cilacap. Berkati setiap kegiatan yang telah dirancang oleh majelis, oleh komisi Tuhan, dan terkhusus Tuhan untuk komisi anak. Berkati semua segala kegiatan yang entah hari ini ataupun besok yang sudah dirancang oleh komisi anak Tuhan. Kiranya kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang ini dapat berjalan dengan baik, dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kalau sebentar kami juga akan mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Kami mohon untuk berkati pula sekolah minggu berikutnya Tuhan. Dan kami juga memohon kepadamu Tuhan, agar kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami di gereja Tuhan, agar pandemi ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini dapat segera hilang dari bumi kita, khususnya kota Cilacap ini Tuhan. Dan berikanlah kami kesehatan, jauhkan kami dari penyakit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, dan kami akan menutup doa ini Tuhan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mbak Putri, Ya? tadi kan Mbak Putri didoakan di ini nih, disinggung pandemi nih. Oh iya, betul. Kan masih pandemi COVID nih masih ada sekarang. Ya, Betul jadi sekali, Bu Yana. walaupun sih sudah agak longgar ya Mbak Putri ya, tapi kita harus tetap jaga imun tubuh kita Mbak Putri. Oh gitu, Mbak Putri Iya, tahu Bu Liana. apa tuh? Kalau kita menjaga imun tubuh kita, berarti kita harus makan makanan yang bergizi Bu Liana. Ya betul. Banyak makan sayur, Ya, makan buah. betul. Iya, biar kita tidak gampang sakit. Kalau imun tubuh kita bagus, pasti tetap sehat kita. Oh betul. Iya. Selain itu apa Bu Liana? Selain itu
yang lebih penting juga kita juga harus rajin cuci tangan Mbak Putri. Ya, cuci tangan di bawah air mengalir, memakai sabun. Oke. Iya, jadi tangan kan sumber ini nih, kuman nih. Kuman, ya, Iya, betul. jadi kita harus selalu bersih nih tangannya. Oke. Nah, Bu Liana, kan di belakang kita ada Pak Mis nih. Kita mau tanya, Pak Mis suka cuci tangan nggak? Pakai air mengalir dan sabun. Pasti dong. Nah. Semuanya harus rajin cuci tangan. Nah, betul. Pak Mis saja sudah cuci tangan ya, anak-anak di rumah. Kita rajin cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Dan jangan lupa Bu Liana, pakai masker. Ya, kalau kita harus keluar, kita harus melindungi diri dengan masker. Iya. Iya, tapi Bu Liana, itu kan kalau kita harus keluar memakai masker. Tapi kalau memang tidak ada kegiatan apa-apa yang penting di luar, lebih baik kita di rumah aja, Bu Liana. Ya betul, karena memang kita harus tetap menghindari kerumunan banyak orang. Yes, Karena dengan betul. banyak orang berkumpul, tentu di situ kemungkinan bisa aja ada virus dan sebagainya. Nah. Jadi tetap tinggal di rumah ya anak-anak ya. Ya. Kalau tidak perlu sekali di rumah saja. Oke. Iya. Ya, Bu Liana, kita sudah mau mengakhiri sekolah minggu ini. Iya betul. Tapi tenang aja Bu Liana, minggu depan masih ada. Iya, nggak usah sedih anak-anak ya. Minggu depan masih ada ibadah sekolah minggu online lagi. Yes. Tapi sebelumnya Mbak Putri, kita mau menerima berkat dulu. Oh iya betul ya, kita mau menerima berkat. Silakan anak-anak berdiri, siapkan hati untuk menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya.